Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang dimanapun berada, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan malam ini seperti judulnya, saya bikin rangkuman. Apa aja sih sebenarnya kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh kawan-kawan sekalian. Materi insya Allah hampir semuanya sudah saya sampaikan. Jadi walaupun malam ini judulnya penutup, tapi malam-malam besok juga kita tetap live. Sambil nunggu periode berikutnya. Kita tetap live ya. Insya Allah. Walaupun cuma 1 jam untuk bedah kasus begitu. Oke, nah ini. Jadi saya ada tuntunannya ini. Ngapain kita jadi seorang teknisi handphone? Apa aja sih kompetensinya begitu? Ya, jadi jangan sampai kawan-kawan melewatkan daftar kemampuan yang wajib dikuasai. Jangan ngaku teknisi handphone kalau kawan-kawan tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian dalam hal-hal yang saya sebutkan nanti. Ya. Jadi jangan ngaku teknisi. Maksudnya begini. Ya. Namanya teknisi, ya haruslah punya keahlian. Jangan sampai cuman pasang LCD, ya. Jadi counter kita supaya rame, ini kan salah satunya adalah kita harus melengkapi kemampuan kita secara maksimal. Kita tahu, paham tentang sistem operasi. Oh, yang namanya Android itu begini. Gitu. Cari tahu Android itu generasinya seperti apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan kok ada sistem operasi gitu? Harus tahu. Nah, pengetahuan-pengetahuan begini kawan-kawan, ya bisa dicari di Google. Ya, cari di Google, ada di Wikipedia, bahkan di ChatGPT. Ya, saran saya kawan-kawan sekalian, sekarang sudah zamannya teknologi. Zamannya ChatGPT merajalela. Ya. Jadi seharusnya kawan-kawan itu punya pengetahuan yang betul-betul luas. Konsumen, kawan-kawan sekalian, datang ke tempat kita itu untuk mempercayakan handphonenya kepada kita dengan harapan dia dapat pencerahan. Jadi kayak kita ke dokter aja lah. Dok, saya begini. Kepala saya sakit, tangan saya kok nggak enak, sesak nafasnya dan sebagainya. Barusan saya juga konsultasi dengan bengkel. Mobil saya KO sudah beberapa hari ini, bolak-balik masuk bengkel. Lalu teknisinya, mekaniknya, yang ownernya juga datang ke sini barusan nih, Mas Sony. Saya sampaikan begini, dianalisa lah sama dia. Dia bisa menjawab, bisa menganalisa, nyambung obrolan kita itu karena memang dia menguasai perbengkelan. Dia mengetahui mekanisme kerja mesin mobil. Sehingga apa? Mas, saya kok kalau udah RPM 3000, ini kok rasanya agak nyendat ya, begitu. Langsung dia berpikir. Dijawab. Begitu pula dengan konsumen kita, kawan-kawan sekalian. Mereka berharap, konsumen itu berharap apa yang mereka keluhkan itu tersolusikan, mengeluarkan biaya yang seminim mungkin tetapi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itu rata-rata begitu. Nah, kayak tadi malam juga saya. Tadi malam ada tante-tante. Mas, ini handphone saya ini hidup mati. Oh iya tante, ini hidup mati bisa dari softwarenya, bisa dari baterainya, bisa dari juga IC-nya. Nah, untuk tahap amannya tante, ini kita coba software ulang dulu. Kita reset pengaturan pabrik. Oh gitu ya? Cuman tante, kalau ini direset, data di handphone hilang semua. Aduh, bisa nggak dibantu katanya? Ya karena tantenya cantik. Tantenya cantik ya. Chinese tadi malam tuh. Terus ya udah tante nggak apa-apa. Padahal biasanya saya tuh nggak pernah mau bantu yang namanya backup data. Akhirnya saya suruh anak buah, suruh anak-anak, tolong di backup nih kontaknya
Terus katanya WA-nya mau di backup juga, jadi di backup lewat email dan sebagainya. Beres, clear, di backup semua, aman. Kemudian direset. Setelah direset, sama juga. Nanti nggak lama ngerestart. Oh ya, tante, ini udah kita reset, di software pun nanti mungkin percuma. Ini saya tahap keduanya mengarah ke baterai, tante. Jadi izin bongkar handphonenya, kita coba dengan baterai lain, kira-kira normal nggak? Dan dia mengizinkan, oke, enggak apa-apa. Nanti datanya bisa dibalikin ya? Bisa, gitu. Kemudian kita bongkar, cobakan dengan baterai lain. Dan ternyata beres, normal. Ya sudah. A53, Samsung A53. Ternyata cukup dengan ganti baterai, normal. Nggak sampai ke mesin. Nah, pengetahuan-pengetahuan gini kan sederhana, kawan-kawan. Yang juga bisa kita dapat lewat YouTube, lewat konsultasi kan ya. Ini wajib kita kuasai. Saya bisa menyampaikan ke konsumen seperti itu, begini tante, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Ada isi di kepala. Jadi kita sebagai seorang teknisi memang harus mengisi kepala kita ini dengan ilmu pengetahuan, terutama tentang perbaikan. Belajar di LPK Quantum selama 31-32 pertemuan sampai malam ini belum cukup, kawan-kawan sekalian. Jadi pesan saya, di luar sana, di keseharian, terus kita upgrade ilmu. Upgrade ilmu. Di YouTube itu yang namanya channel apa? Perbaikan handphone kan tahu sendiri. Ada teknisi Deso, teknisi Musafir, teknisi Cungkring, teknisi abal-abal, apalah judulnya, semuanya ada tuh. Tonton. Nggak harus pas yang kita butuhkan. Kira-kira kita pengen cari tahu tentang apa gitu. Cari di YouTube videonya. Kok rasanya nggak matching? Konsultasikan dengan Mbak Tommy. Saya siap. Jadi isinya chattingan kawan-kawan tidak harus ada salah satu peserta kita, Bang Alim namanya ya. Itu isi chat saya dengan dia, panjangnya luar biasa. Kayak orang pacaran aja. Jadi kalau surat itu bisa 2 lembar gitu ya, 2 halaman gitu. Itu isi chattingannya ya. Nanti saya balas juga kayak gitu. Saya betah juga balas kan. Nah, kenapa? Tadi niatnya memang kita sharing. Jadi kawan-kawan sekalian, harapan saya belajar itu tidak mengenal waktu. Jangan hanya pas live streaming seperti ini gitu ya. Nah, tontonlah video-video orang yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa pengetahuan kita tentang Android, tentang iPhone, secara itu harus di-upgrade terus. Apa sih gitu? Sehingga apa? Kita tadi bisa ngoceh, bisa ngecap depan konsumen. Konsumen, kawan-kawan, kalau kita betul-betul pengetahuannya luas, itu akan sangat senang. Ini salah satu rumus dalam kita memajukan konten kita. Kalau kita lolo ditanya konsumen kayak enggan, kayak malu-malu kambing gitu ya. Aduh, susah kan kawan. Kenapa kita bisa jadi malu-malu, bisa jadi nggak punya suara depan konsumen? Karena kadang pengetahuan kita dangkal. Nah, bagaimana supaya pengetahuan kita dalam? Ya, cari ilmunya. Sehingga apa? Bisa ngoceh gitu loh. Oke? Jadi, yang harus dikuasai oleh seorang teknisi, yaitu menguasai, tahu tentang Android, tentang iPhone. Hanya sekadar tahu aja dulu. Bukan bisa langsung totalitas nyervis iPhone gitu. Nggak juga. Yang penting kawan-kawan paham tentang dunia per-iPhonean. Nah, dari situlah mau tidak mau kita, ya teknisi, sesekali lah, walaupun saat ini kita misalnya pegang Android, ya sesekali punya atau pinjem iPhone, sehingga tahu tuh apa sih kelebihan iPhone. Tanya di Google kelebihan iPhone dibanding Android apa, tanya. Saya kalau menjelaskan kayak gitu ya panjang lebar, nanti bersemester nanti materinya baru selesai. Ya, nah, jadi kuasai Android, kuasai iPhone. Paling tidak pengetahuan tentang hal tersebut. Kemudian
Yang harus dikuasai oleh seorang teknisi adalah teknik perbaikan. Skillnya, baik itu perbaikan perangkat keras, perangkat lunak, ya seperti yang saya tunjukkan di slide ini ya, tentang perbaikan layar dan touchscreen, ganti baterai, tentang charging, itu harus kawan-kawan kuasai. Waduh, nanti masang LCD, pinggirnya belepotan. Nah, di materi kita memang tidak ada cara pasang LCD secara khusus, itu nggak ada. Cuman mungkin besok ya, besok saya khususkan, saya akan tunjukkan ke kawan-kawan cara ideal menurut atau ala Mbah Tommy dalam mengerjakan LCD, ganti LCD. Bagaimana supaya lemnya rapi di samping-samping, bagaimana supaya kuat, enak pakai karet atau penjepit atau pakai solasi. Besok akan saya tunjukkan. Cara melepas LCD juga seperti itu, akan saya tunjukkan di materi ekstra. Biasanya kan tidak ada. Di periode ini insya Allah tetap ada. Oke, jadi tadi perangkat keras harus kawan-kawan kuasai. Bagaimana komponen-komponen yang ada di handphone. Jangan sampai nggak paham. Katanya teknisi, tapi saya maunya fokus ke perangkat lunak aja, ke software Mbah, nggak ke hardware. Jangan. Kalau secara pengetahuan, semuanya harus kawan-kawan kuasai. Nah, secara pengetahuan umum, kawan-kawan harus kuasai. Itu tadi, modal kita buat ngecap ke konsumen. Kalau kita nggak bisa ngecap, nggak, maksudnya agak comel gitu mulutnya ya Bang Said ya. Comel itu apa? Pandai ngomong lah, pinter ngomong. Harus pandai ngomong ke konsumen. Pasti bisa pastikan konsumen pasti senang. Gitu. Jadi setiap permasalahan konsumen bisa kita jawab. Jadi konsumen itu, kawan-kawan sekalian, taunya kita itu segala tahu. Apapun yang mereka tanyakan, pengennya mereka, kita bisa jawab. Kita bisa menjelaskan kepada mereka. Pengennya mereka seperti itu. Sehingga, ya, tadi balik lagi, kewajiban kita adalah betul-betul menggali ilmu, betul-betul kita memperdalam pengetahuan kita segala jenis kerusakan, hardware, software, ya, kemudian tadi OS-nya ya. Paham juga tentang teknik troubleshooting. Bagaimana kita menganalisa, mendiagnosis ya, masalah pada smartphone itu secara tepat. Ya. Kita lihat fisiknya. Itu konsumen memperhatikan loh kawan-kawan. Apalagi ini ya, saya sarankan kawan-kawan kalau servis itu harus open kitchen. Dapur terbuka. Jadi meja kita bisa dilihat konsumen. Bisa dilihat konsumen. Kawan-kawan boleh main ke Roxy Mas. Di lantai 2, lantai 3 itu kita langsung berhadapan-hadapan. Konsumen itu harus berhadapan-hadapan langsung dengan teknisinya. Jadi jangan grogi, memang mental kita harus dilatih seperti itu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, konsumen itu pengen langsung konsultasi dengan dokternya. Konsumen itu pengen langsung ngomong, curhat dengan ahlinya. Sehingga mereka tuh betul-betul mantep, puas. Nah inilah yang akan membuat efek kesinambungan. Efek terus-menerus. Repeat order namanya. Mesen kembali. Jadi hari ini dia servis bahwa handphone ini rusak, lain hari handphone saudaranya, handphone temennya, dia sarankan pasti ke kita. Kenapa? Diagnosa kita mantap. Pengerjaan kita dia lihat, wih keren tuh, gitu kan ya. Satu kali garap selesai. Gitu. Jadi balik lagi tadi ke ilmu. Ya, pengetahuan kita dalam mendiagnosis, menganalisa kerusakan itu sangat penting, sehingga bisa kita jelaskan ke mereka dengan tepat. Lalu kita punya ilmunya, ada hand skillnya, keterampilan tangan kita. Pak, ini kalau saya lihat, saya ukur misalnya, yang masalah ini IC charge-nya. Soalnya ketika saya colok cas, dia naik tinggi, ampernya normal, tapi lama-kelamaan dia drop. Nah, ini yang biasanya seolah-olah ada lambang petir, lalu tapi handphone tidak mengisi gitu kan. Nah menurut saya ini kita harus coba ganti IC charge-nya. Kalau ganti IC charge Pak, ini biayanya 300.000. Kalau cuman dalam penggantian IC charge ini ada resiko Pak.
Ada resiko. Karena apa? Ini komponen penting. Kalau dia sampai ada trouble di dalam mesinnya ini, bisa jadi mati total. Nah, kalau udah mati total seperti itu, nanti ada kemungkinan juga kita harus ganti PCB, Pak. Misalnya seperti itu. Jadi harus kita jelaskan. Nah, dengan penjelasan begitu, lalu kita lakukan di depan dia atau dia tinggal, nggak apa-apa. Selesai. Wow, itu jos luar biasa. Itulah iklan yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Iklan kita itu. Ya. Dengan pelayanan kita, hasil diagnosa kita yang tepat, kemudian eksekusinya juga bagus, handphone selesai. Wih, itu getok tularnya dari mulut ke mulut itu. Dan tidak bakalan dia lari ke tempat lain, nyervis. Nah, tentu ya kawan-kawan sekalian, ya seperti yang ini slide saya. Poin nomor 3, pengujian. Selesai di servis, tadi kendalanya not charging. Harus kawan-kawan QC itu. Padma, coba saya minta notanya Magic, coba. Ya, kok garansi gitu ya? Bawa sini dua-duanya. Ya, jadi dalam SOP pekerjaan, ya tentu begitu orang datang kita diagnosa, lalu kita kerjakan, selesai, itu harus kita itu tutup. Ya, begitu selesai harus kita uji dulu. Jangan baru selesai langsung, Pak, ini handphonenya udah selesai, bawa. Nanti balik lagi si konsumen. Jadi gini, ini saya lihat ke kawan-kawan, ini notanya Magic Service ya. Kelihatan nggak nih? Lampunya terlalu silau mungkin ya. Nah ini, nanti Mbak Ika boleh dikirim ya. Siapa tahu kawan-kawan mau nyontoh. Nah di sini ada quality control namanya. Quality control di mana kita harus wajib cek nih setelah selesai servis, baterainya gimana, speakernya gimana, chargernya gimana, kamera depan gimana, on off-nya, sinyal 3G, 4G, LCD, buzzer, trackpad, kamera belakang, shift volume, konektor cas, touchscreen, mic, keypad, wifi, handsfree, getar, bluetooth, lampu flash, MMC, SIM, lain-lain apa, harus kita cek. Jadi jangan nyervis sekadar nyervis, setelah nyervis nanti orang bawa pulang masalah lagi gitu. Nah itu kawan-kawan ya. Kalau ini nota apa ini? Garansi ini yang kecil ini nak. Maksudnya gimana nih? Ini nota untuk apa ini? Nota jadi, nota ambil. Oh ini nota masuk. Ini nota garansi ya. Jadi ini nota untuk terima, ini nota untuk ngambil. Jadi kita pisahkan. Kita masih manual semua kawan-kawan. Nah, masih nyaman seperti ini, belum kerepotan. Karena nanti kedepannya mungkin baru pakai aplikasi, pakai printer ya, pakai printer Bluetooth atau printer thermal itu, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi wajib kita uji setelah kita perbaiki. Nah, menangani pelanggan dengan baik. Jadi mau tidak mau, komunikasi kita, cara kita ngomong, memahamkan kepada konsumen, oh begini loh Pak, handphone Bapak tuh begini. Saya tadi barusan juga sudah saya sampaikan tadi ya, ngobrol dengan mekanik dari bengkel mobil. Dia jelaskan begini-begini, oh iya paham saya. Enak banget. Spesial lagi didatangin kan. Padahal mobilnya mobil jelek. Datang dia ke tempat saya, ke LPK, ke counter tadi di depan, ngobrol. Dia jelaskan, jadi mobil Bapak ini yang kena taking headnya, jadi harus turun mesin setengah. Karena yang terjadi, mesin suka AC-nya panas, beberapa hari ini AC panas, pecah sini lah, bocor sini lah selangnya, gitu. Karena tekanannya sangat tinggi gitu. Jadi ada masalah. Harus turun mesin setengah. Ya udah saya bilang. Kemudian gini, dia menunjukkan empati kepada saya. Jadi tadi saya belajar juga. Jadi dia, wah kalau saya
sebenarnya pusing nangani mobil kayak gini katanya. Nah, jadi kayak dia sebenarnya itu sangat menyayangkan kondisi mobil saya itu rusak itu seperti itu, sangat sangat prihatin dia gitu. Jadi dia ada empati ke kita. Begitu pula kita dengan konsumen. Wah, ini sayang ya Pak ya. Sebenarnya kalau kemarin Bapak misalnya pakai softcase, ini pecahnya enggak terlalu seperti ini. Mungkin waktu jatuh dia enggak sampai kena mesin, misal nih kan. Jadi ya saya sih prihatin juga gitu. Jadi dengan gaya kita lah tentunya masing-masing ya. Jadi kita harus tunjukkan empati kepada konsumen kita terhadap kondisi handphone mereka. Ada lagi kasus nih misalnya, dia baru 1-2 hari ganti LCD, jatuh lagi handphonenya, pecah lagi LCD-nya. Nah, kita harus bisa menunjukkan empati kepada konsumen-konsumen seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara motong harga. Ya Pak, sebagai rasa prihatin kita, atau ya bantu Bapak lah biar tidak terlalu berat. Kemarin kan ganti LCD nih, nah, hari ini udah ganti LCD lagi. Kita potong biaya pasang ya Pak ya, atau kita diskon misalnya. Kalau kemarin biaya 300, nah sekarang Bapak cukup bayar 250 saja, saya potong 50.000 lagi. Itu rasa empati itu sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya mahal, tetapi bagi konsumen, kawan-kawan sekalian, betul-betul itu hal yang luar biasa. Wih, mantap ya, didiskon. Padahal kesalahan dia. Apalagi kalau kita memang betul-betul mau mengikhlaskan biaya pasang totalitas. Harga 300 LCD itu biasanya hasil dari 2 kali biaya modal plus biaya pasang. Jadi modal LCD ini kan 100. Jadi kita jual 200. Ya, ongkos pasangnya 100, jadi 300 kan. Itu ongkos pasangnya tiadakan 100. Jadi dia cukup bayar 200.000. Seperti itu. Itu pasti kawan-kawan efeknya luar biasa. Nah, memang hal-hal seperti itu biasanya tidak bisa kita pasrahkan langsung ke karyawan. Karena karyawan ini kan tidak punya wewenang untuk ngasih diskon dan lain sebagainya. Takut dia dimarahin bos. Nah, kalau kawan-kawan sudah punya karyawan, hal ini harus ditangani sendiri. Sesekali kita memang harus standby di counter, melihat hiruk pikuk orang yang servis gitu ya. Saya sering begitu. Dia habis ganti LCD, saya samperin, Pak, ini kita kasih bonus ya, kasih temper. Berapa sih temper glass? 15, 10 ribu palingan ya. Konsumennya senang banget. Jadi memang betul-betul ada seperti empati tadi yang saya katakan. Lalu, nah profesionalisme harus betul-betul profesional kita dalam berinteraksi. Sopan, jaga informasi pelanggan, tepat waktu, janjinya sore ya sore wajib selesai. Jadi ketika kita berjanji ke konsumen, menyampaikan bahwa, Pak, ini nanti handphonenya siang ya, jam 1. Itu harus tepat waktu kawan-kawan. Ya, harus tepat waktu. Jangan sampai konsumen kecewa gara-gara kita tidak tepat waktu. Gara-gara kita tidak bisa menepati janji kita. Ini akan sangat bahaya. Apalagi jurusnya entarso. Datang orang bilangnya sore. Sore datang bilangnya besok pagi. Begitu seterusnya. Nah, ini tidak baik. Itu akan mengancam bisnis kita sendiri. Jadi seperti itu kawan-kawan. Lalu nah, ini tidak kalah pentingnya ya, kawan-kawan sekalian. Data privasi. Ini jangan kita sesekali iseng ya. Buang keisengan kita untuk mengetahui data-data pelanggan. Kita minta atau dipercayai untuk buka kode pengaman atau dikasih kode pengamannya supaya kita bisa mengakses untuk melakukan pengetesan. Bukan untuk ngorek-ngorek data pribadi, cari-cari buka galeri. Ya, itu lagu lama. Ya, lagu lama. Dulu mungkin zaman-zaman di awal handphone pakai internal ya, penyimpanan, punya foto, bisa video dan sebagainya.
Itu di awal-awal dulu mungkin saya termasuk salah satunya ya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di kawan-kawan. Suka tuh memang dulu. Ya, karena kan penasaran tuh kan ya. Tapi semakin kesininya, nggak penting banget sih kita ngetahuin privasinya konsumen. Apa pentingnya? Nanti ada video bokepnya gitu. Malah dosa kita. Ya, ngorek-ngorek privasi orang lain. Apalagi kalau sampai menyebarluaskan. Ada ya kemarin ya? Yang kena ya, ada ya? Gara-gara menyebarkan data pribadi. Wah ya, bikin malu aja, cari duit kok segitunya. Ya, kawan-kawan ya. Jadi jaga data privasi dari konsumen. Jangan buka-buka iseng-iseng. Janganlah. Secakep apapun, sebagus apapun yang punya itu, mereka punya privasi, janganlah dibuka ya. Bahkan kalau dari segi agama, saya pernah konsultasi dengan salah satu ustadz, itu dosa. Dosa, kita membuka privasi orang lain itu dosa, tanpa seizin dia. Malware dan virus, mengetahui juga nih, ini efek-efek virus dan bagaimana cara menghapusnya. Cari banyak di Google, banyak di YouTube. Keamanan perangkat keras, teknisi harus memahami cara menjaga keamanan perangkat keras smartphone, termasuk mengidentifikasi komponen yang rusak atau tidak asli, dan memastikan bahwa perangkat tidak diotak-atik oleh orang yang tidak berwenang. Ini, ya sama tadi kurang lebih dengan data privasi itu. Nah, next ya. Ini gambarnya tidak sesuai ya. Ini gambar untuk alat-alat bongkar motor, bongkar mobil ya. Obengnya gede-gede. Ya, tidak apa-apa ya, ilustrasi saja. Jadi tadi di awal saya buka dengan apa ini? Unboxing. Ini alat yang sederhana saja. Saya unboxing. Untuk apa itu? Untuk penjepit PCB, cara menggunakannya. Ini alat yang sederhana. Kalau nggak tahu, nggak paham cara menggunakannya, ya percuma punya alat sampai cuman penjepit PCB. Ada kok yang 20.000, tapi ini kok sampai 300.000. Ya, gitu. Tentu ada keistimewaannya sendiri. Kuasai alat-alat dasar seperti obeng, ya, pinset. Ya. Jangan pinset buat kawan-kawan yang selancip ini dibuat nyongkel casing. Ya, yang terjadi apa? Bengkok nanti. Ya. Nah. Lurus ya. Nggak pernah dipakai buat nyongkel. Jangan pakai pinset buat nyongkel. Buat nyongkel sudah ada alatnya sendiri. Ya, ada kayak linggisnya begini kan ya. Buat nyongkel-nyongkel. Beli yang begini. Nah, jadi harus tahu kegunaannya. Jangan pinset dibuat nyongkel, ini cuman bahkan dibuat ngoles timah gitu kan ya nggak asik ya. Jadi bikin spatula begitu kan nggak asik. Nah, jadi seperti itu. Harus tahu kegunaan alat-alat dasar. Kita punya alatnya, ya tahu cara menggunakannya, tahu fungsinya. Kemudian seperti blower, solder, ya, betul-betul dikuasai. Panas sekian, efeknya seperti apa. Dari mana tahu? Selain bertanya, tentu kawan-kawan harus uji coba. Kalau saya setel blower saya misalnya, dengan panas 300, efeknya apa? Kalau saya pakai corong yang besar, ini, efeknya apa? Kalau saya pakai corong yang bengkok, efeknya apa? Jadi kawan-kawan harus cari tahu. Nih, di blower Sugen, dari yang kecil, ujungnya kecil, sedang, besar, paling besar. Nah, harus tahu ada 4 corong ini. Ya. Jangan sampai nggak kepake. Nanti masalah nggak kepake karena kurang nyaman, nggak ada masalah. Tapi tahu, oh kalau pakai corong yang kecil ini untuk khusus komponen-komponen kecil, panasnya jadi berkurang dan lain sebagainya. Jadi cari tahu. Perangkat-perangkat yang kita gunakan itu harus kita kuasai. Termasuk yang poin nomor 3, kawan-kawan kuasai juga perangkat lunak.
Apa perangkat lunak? Ya aplikasi-aplikasi untuk software. Oh, kalau mau ngupdate iOS pakai TriUtool, pakai iTunes. Oh, kalau mau ngeflash MediaTek pakai SP Flash Tool. Pengen ngeflash Sony pakai Xperia Companion. Pengen ngeflash Qualcomm pakai Qfeel dan seterusnya. Ya, harus kita kuasai. Nah, ini nanti ya, apa yang saya sampaikan ini akan kita bikin tabel checklist ya kawan-kawan ya. Paham enggak tentang alat, paham enggak tentang perangkat lunak, paham enggak tentang iOS. Nah, itu yang juga akan saya jadikan bahan nanti dalam ujian kita. Jadi ada pengakuan, tetapi pengakuan itu betul-betul harus jujur. Sehingga dengan apa yang kawan-kawan ketahui, dengan yang kawan-kawan isi nanti di formulir atau lembar ujian itu, lembar ujiannya besok saya baru bagikan ya, di grup. Jadi di situ akan diketahui, oh kawan-kawan ini udah bisa belum pakai unlock tool, udah bisa belum pakai iTunes misalnya. Kalau belum bisa, nah nanti wajib bisa. Bagaimana caranya? Bisa request ke saya, bisa cari di YouTube, bisa cek di Google dan lain sebagainya. Nah, jadi ini saya mengkoleksi terus bagaimana untuk ujian kompetensi terhadap peserta-peserta online. Terutama ya. Kalau offline saya bisa langsung melihat di Basecamp di sini saat kawan-kawan kita berlatih, kemudian saat mereka mengerjakan ujian, saya bisa lihat, bisa nilai langsung. Tapi yang untuk online saya kan nggak tahu. Layak nggak dapat sertifikat? Sebenarnya sertifikat kita itu adalah sertifikat pernyataan telah mengikuti pelatihan. Bukan sertifikat kelulusan. Bukan sertifikat keahlian sebenarnya. Bisa jadi setelah kursus dapat sertifikat, ya tetap aja nggak ahli. Bisa jadi kok. Nah, di periode 60 ini, yang sudah saya tekankan sejak awal, saya akan melakukan asesmen, ujian buat kawan-kawan semua, yang mana saya bisa mengetahui nanti setelah sekian lama mengikuti kelas online ini, ada perbedaan nggak? Baik secara pengetahuan, analisa, keterampilan tangan. 3 itu. Minimal 3 itu. Jadi untuk pengetahuannya lewat soal objective test atau IC. Kemudian untuk analisanya lewat IC juga, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan analisa dan jawaban yang panjang. Lalu yang ketiga ujiannya adalah ujian praktek dengan mengirimkan video ACP, angkat cetak pasang IC, ya, apapun IC-nya, baik kecil ataupun besar, ke saya dengan durasi paling tidak, paling maksimal, paling lama 10 menit. Jadi kalau nyetak IC-nya tidak 10 menit, berarti kurang lihai. Bukannya tidak lulus, ya tetap lulus, cuman sertifikat belum saya keluarkan langsung. Saya tidak keluarkan sertifikat kalau kawan-kawan tidak mengerjakan atau belum lulus. Ya. Jadi, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Sertifikat itu pasti keluar. Cuman saya keluarkan kalau saya sudah pasti bahwa kawan-kawan ini menguasai 3 kompetensi tadi. Satu, dari segi pengetahuannya, observasinya tadi. Lalu, apa? Bukan observasi namanya. Apa tadi di depan itu? Apa? Ini loh, diagnosa, kemudian perbaikannya, lalu pengujiannya ini, 3 hal ini ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, seorang teknisi juga harus mengenal jenis-jenis smartphone. Ya. Tadi, tahulah Android, tahulah perkembangan dunia ini, Android sampai OS berapa, kemudian kalau iPod itu sampai iOS berapa, cari tahu ya. Tidak kalah pentingnya. Jadi
setelah kita tadi menguasai perbaikan, analisa, pelayanan ke konsumen, nah, jangan lupa kawan-kawan, ini kadang ini bukan hal yang baru. Meja teknisi itu rata-rata berantakan. Tapi kalau kita lihat, baik itu konten ataupun tidak konten, sebenarnya semakin ke sini semakin banyak teknisi yang suka klimis, suka resik. Mejanya rapi, alat-alatnya tersusun manis, ya enggak kayak meja Batomi ini setengah-setengah, kadang pas rapi gitu. Tapi banyak rapinya lah kalau meja Batomi. Ya, kawan-kawan kan bisa lihat sendiri ya. Nah, ini tersusun rapi. Kalau dari kamera atas ini juga iya. Cuman kalau dari kamera samping ini kurang estetik. Nah, kamera samping. Udah nampak kamera samping saya ya? Udah terpasang po. Ya udahlah. Nah, jadi seperti itu ya. Kawan-kawan harus rajin menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ketertiban kerja, organisir alat-alat, komponen, dirapikan, biar nanti waktu dicari gampang ditemukan. Kemudian jangan juga mengabaikan keselamatan kerja kita. Ya. Berarti penggunaan alat, penggunaan APD, ya, kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya jangan dilakukan di meja servis. Nih, mungkin kita, ya maaf, saya juga merokok, tapi kalau saat nyervis saya nggak merokok. Saat nyervis, saya pegang kerjaan, saya nggak merokok. Kenapa? Sambil kerja, sambil merokok. Asap blower, asap flak, asap solder. Bahaya kawan-kawan. Double kita. Makin cepat mati nanti. Bukan masalah matinya, tapi kan sayang ya. Seharusnya jatahnya 60 tahun, nah dipercepat dengan sambil nyervis, sambil merokok. Dapatlah jatahnya cuma 40 tahun. 20 tahun hilang, 10 tahun hilang. Ya sayang lah. Walaupun itu qadarullah ya, semuanya Allah tentukan. Tapi alangkah baiknya ya kita menjaga keselamatan diri kita sendiri lewat tadi, jangan merokok di meja servis. Merokok ya masih boleh lah, namanya saya juga merokok kan ya. Saya pikir boleh lah, tidak ada masalah merokok. Tapi ya tadi jangan double seperti itu. Lalu, nah ini bagian dari pelayanan kita, yaitu mengenai garansi. Wajib kita ya memahami kebijakan garansi untuk konsumen kita. Makanya tadi di catatan saya ini, ya, di catatan saya ini, nah, di nota. Kalau ini ketentuan ya, ketentuan. Nanti di foto. Udah pernah di-share belum Mbak Ika nih? Nota? Belum ya? Nah, di sini ada ketentuan garansi. Ya, kawan-kawan silakan cari ketentuan garansi sendiri, bikin sendiri, sesuaikan dengan tokonya masing-masing. Mau garansi LCD sebulan kayak setahun kayak kan bebas ya, termasuk baterai dan sebagainya itu bebas. Oke. Saya melihat beberapa kawan kita baik yang kelas online ataupun kelas offline itu yang haus ilmu. Jadi ini Bang Iqbal dari Kuningan kemarin, saya lihat setelah kursus di sini, kursus online juga dia, lalu dia kursus lagi ke Borneo, upgrade CPU, EMC. Ada Bang Willy Kartiansa dari Pontianak itu kursus ke IB, ya, IBJJ ya. Jadi ngupgrade pengetahuan. Jangan puas cuman dapat ilmu dari kuantum. Kuantum nggak ada apa-apanya kawan-kawan. Hanya sedikit sekali, setetes ilmu teknisi pun nggak ada kuantum tuh. Ya, betul-betul hanya bagian dari debu ilmu pengetahuan ya kuantum. Jadi supaya
betul-betul kita nanti totalitas, ya banyak. Mau kursus lagi boleh, YouTube oke, ya banyak sekali alternatif. Lalu supaya kita betul-betul juga diakui, ya, sertifikasi. Nah, sertifikasi. Jadi banyak badan sertifikasi seperti LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi. Jadi harus diakui nih keahlian kita. Kita udah bisa kok, memang tunjukkan ke konsumen kita bahwa kita memang ahli. Dengan apa? Dengan sertifikat pengakuan, sertifikasi. Ada sertifikasi yang ada sertifikatnya gitu. Harus ditunjukkan. Jadi jangan sampai orang nggak tahu. Nah, tingkatkan, cari, lalu ikuti webinar, artikel, masuk ke komunitas. Jadi teknisi jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Nggak paham apa-apa, cuman taunya apa? Kuantum. Taunya cuman ganti LCD. Ya, capek deh. Percuma ya kursus ya, kalau cuman bisa pasang LCD doang. Nah, ini adalah bagian tambahan ketika kita pengen lebih memajukan bisnis kita kepada konsumen dan lebih meningkatkan penghasilan kita tentunya. Jadi counter kita itu jangan jadi counter aksesoris ya. Tetapi counter kita itu counter service, tetapi tersedia aksesoris. Beda counter aksesoris yang menyediakan servis. Ada tuh di Semarang banyak yang seperti itu. Wah, aksesorisnya komplit, nanti di pojokan ada tuh dia nyervis gitu kan ya. Jadi hanya bagian kecil saja. Tapi balik seperti Samsung Center. Ya. Samsung Center, service center itu kan layanan servisnya luas. Nanti di pojokan dia ada jualan aksesoris. Ada jualan handphone juga dia. Nah, lakukanlah nih 3 poin ini. Maka tentu ya, seperti yang sudah saya rasakan, feedback penghasilan jauh lebih besar daripada kita hanya servis doang. Lebih besar. Seperti itu ya, kawan-kawan.